masuk. Assalamualaikum. Salam. Maaf saya terlambat. Perhatikan dulu, tak apa-apa. Apakah saya boleh masuk? Boleh, nanti istirahat temui Pak Firman tadi ya. Silakan duduk. Hop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Nanda, silakan duduk. Iya Pak. Nanda, kamu sering terlambat ya? Iya Pak, saya Hampir sering- tiap hari. Iya, saya sering terlambat Pak Lomba. Kamu terlambat kan pasti kamu punya alasan. Iya. Kenapa? Nah, kok bisa terlambat itu? Karena saya pagi sebelum berangkat ke sekolah itu saya ngantarkan ibu kerja. Ngantar ibu kerja di mana? Kerja di Purwosari. Purwosari. Iya. Masuknya ibu jam berapa? Jam 6.30 Pak. Sampean? Iya, masuk sekolah juga jam 6.30. Mari kita cari solusi permasalahan sampean ini bersama-sama. Iya. Pak Firman tidak marah. Sampean mengantar ibu itu sesuatu yang luar biasa bagi Pak Firman. Berarti sampean ini anak yang berbakti kepada orang tua. Mau di sela-sela sampean mau berangkat sekolah, sampean masih mau mengantar ibu, walaupun dalam kondisi sampean sampai terlambat. Tapi alangkah baiknya sampean bisa ngantar ibu, tapi sampean juga tidak terlambat. Ya. Coba kita cari solusinya. Kira-kira kalau ibu di tempat kerja itu jam 6.30, sama di sekolah jam 6.30, kalau sama berangkatnya ngebas juga terlambat. Solusinya seperti apa kira-kira? Pak, bangun lebih awal. Berangkat lebih awal, Ya. bangun lebih awal, berangkat lebih awal. Ya. Berarti waktu itu dipikirkan Mas. Jadi jarak antara sini ke Purwosari itu berapa menit, sehingga sama berangkatnya bisa tahu oh saya sekian menit ke sekolah, sekian menit ke tempatnya ibu. Nah, nyampe sekolah supaya tidak terlambat. Sama masih ingat keyakinan kelas kita yang ada di sekolah ini? Ingat Pak. Apa? Coba sebutkan. Berdoa sebelum belajar, Ya. terus hormat bendera, Nah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan tidak terlambat saat belajar. keyakinan kelas itu kan kita buat bersama. Salah satunya adalah tidak terlambat. Berarti kalau terlambat itu masuk kategori keyakinan kelas apa bukan? Nah, padahal itu sudah kita buat dengan kesepakatan bersama-sama. Ya, Iya. ya harus kita jalani bersama-sama. Ya, kalau sampai tiap hari terlambat, terus sampai apalagi terlambatnya lama gitu kan, akhirnya kan sama tertinggal pelajaran. Kalau sudah tertinggal pelajaran, ya sudah nanti kesulitan sama untuk beradaptasi. Padahal sama sekolah kan juga ingin sukses kan. Iya. Nah, kesuksesan itu ada di tangan sampean. Sampean akan menjadi orang besar, sampean akan menjadi orang yang sukses ketika sampean sudah berbakti orang tua, tapi pendidikan sampean ini juga tidak terbengkalai. Artinya sampean nggak sampai terlambat. Kalau terus-terusan terlambat, lama-kelamaan akan jadi sesuatu yang tidak bagus juga. Sama nanti akan menjadi kebiasaan ketika bekerja sering terlambat. Makanya diupayakan mulai besok kalau bisa jangan terlambat. Bisa ya? Bisa Pak. Bisa. Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran nilai dan arah tertentu. Contohnya, Indra, kamu, kamu, tunjukkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Firman kan bisa? Iya, silakan duduk Indra. Indra, tadi kenapa kamu waktu pelajarannya Pak Firman kok tidur di kelas? Saya ngantuk Pak, sama capek Pak. Paham Pak Firman, setiap orang merasa capek terus pelajaran matematika ngantuk itu ya biasa. Pak Firman juga dulu pernah ketika rapat apa itu ngantuk. Tapi bagaimana kita bisa membawa diri kita supaya tidak ngantuk? Oh saya mau ngantuk, cuci muka kan bisa. Nggak bisa. Iya, Pak. Kenapa kok sampean bisa ngantuk itu? Karena saya kalau malam itu ikut ronda malam. Ronda malam? Iya. Di mana? Di kampung halaman saya Pak. Nah,
Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ingat Pak, Coba sebutkan Pak Firman. Kita. tidak terlambat, Nah, terus itu berdoa sebelum belajar, oke, menyanyikan lagu Indonesia Raya, oke. tidak tidur di kelas selama jam pelajaran. Tidak tidur di kelas selama. Jam pelajaran. Nah, Saman tadi salah satunya itu tindakan Saman itu mengikuti aturan keyakinan kelas apa bukan? Bukan Pak. Nah, berarti kan Saman sudah tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Coba, mari kita cari solusinya untuk permasalahan ini. Ya, Saman biasanya ronda sampai jam berapa? Biasanya sampai jam 1. Oh, sampai jam 1 ya jelas di sekolah ngantuk. Nggak apa-apa Saman ikut ronda, jaga kampung itu bagus. Ya, berarti Saman punya jiwa yang sosial yang bagus di kampung. Tapi coba kita bayangkan, Saman pagi sekolah terus malamnya tidur sampai jam 1, ya pasti ngantuk di sekolah. Ya, boleh ikut jaga tadi ronda ikut boleh. Tapi lihat, oh sudah jam 9, oh sudah jam 10, pamit sama teman-teman. Saya mau pulang karena besok saya Sekolah. Bagaimana kalau solusinya seperti itu? Bisa enggak kira-kira? Bisa Pak. Beneran? Nah kalau sama tiap hari ngantuk di kelas, bagaimana sama bisa menerima materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru? Sedangkan materi itu kan penting. Nah, sama menuju kesuksesan itu kan dari materi itu sama belajar, apalagi nanti ketika materi apa itu produktif gitu ya, sama belajar praktek tuh sama ngantuk, sama dia nggak punya keahlian kan. Kalau sudah nggak punya keahlian kan, jadi nggak bisa meraih mimpi sampai ya, sudah sulit untuk sukses. Ya. Jadi coba mulai besok atau nanti malam kalau ronda jam 9 atau jam 10 lah paling malam. Sama pamit ke teman-teman mau pulang karena besok Sekolah. bisa ya? Bisa. Besok Pak Firman lihat sudah nggak ngantuk lagi ya? Iya Pak. Ya sudah, silakan kembali ke kelas. Ini sih Pak. Saya senang atas penanganan permasalahan yang dilakukan oleh Pak Firman. Saya merasa termotivasi, saya merasa tidak tertekan, dan saya akan berusaha terus untuk bisa membagi waktu agar tidak terlambat datang ke sekolah. Kalau saya sama dengan Anda, saya senang dengan penyelesaian masalah dengan Pak Firman dan saya tidak tertekan. Saya akan mengubah semuanya dan saya tidak akan ikut ronda sampai larut malam supaya tidak ngantuk saat jam pelajaran.